Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 11 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Supadi Uhung, NPM 19219199. Anggota yang lainnya yaitu ada Muhammad Farhan, Melni Mulyani, Muhammad Iqbal Nur Alfiansah, Dipsi Nur Rahman, Panji Helmi Mubarok, Andika Tutur Edi Pamungkas, Nita Serlianti, Taufik Ismail, Faksi Maulana Sidik, dan yang terakhir ada Farid Maulana Jaisur Rahman. Mungkin di sini kelompok kami akan mempresentasikan penampilan gerak orang dewasa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Muhammad Farhan. Kepada Muhammad Farhan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan, NPM 1921911202. Di sini saya akan menjelaskan tentang penampilan orang dewasa. Dari penampilan orang dewasa ini terjadinya puncak performa fisik antara usia 19 tahun sampai usia 26 tahun. Namun pada akhir dewasa awal mulai nampak penurunan performa fisiknya. Secara fisik, usia dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik ke arah yang memanjang atau tinggi. Kemampuan fisik usia dewasa ini setiap individunya menjadi sangat bervariasi, terutama kepada anak laki-laki cenderung lebih baik kemampuannya dan juga pergerakannya lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Kemampuan fisik masih bisa dapat ditingkatkan dan dipertahankan pada masa usia dewasa muda dengan melalui latihan olahraga yang terprogram. Pada masa usia dewasa muda ini, prestasi puncak dalam berbagai cabang olahraga dapat dicapai. Cabang olahraga yang prestasi puncaknya yang punya dicapai pada usia remaja ini, misalnya seperti cabang senam, renang, loncat indah putri, dan lain sebagainya. Secara umum, usia antara 20-30 tahun dapat dikatakan sebagai usia puncak pencapaian prestasi olahraga. Pada diri setiap individu, kemampuan fisik yang dicapainya dapat dipertahankan dalam waktu yang lamanya dapat dipertahankan secara berbeda-beda untuk setiap orang. Latihan yang dilakukan secara terprogram dapat mempertahankan kemampuan fisik dalam waktu relatif lama. Kekuatan maksimal pria ada yang sudah mencapai kekuatan maksimal pada usia 21 tahun. Daya tahan fisik maksimal umumnya dicapai sesudah usia pencapaian kekuatan maksimal. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Farhan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Melni Mulyani. Kepada Melni Mulyani, saya persilahkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. Yang pertama itu ada faktor endogen atau dalam diri, yang meliputi unsur tubuh fisik dan mental atau psikis. Yang termasuk dalam unsur fisik adalah kesehatan tubuh, ukuran tubuh, ketangkasan, keseimbangan, dan fleksibilitas. Yang termasuk unsur psikis juga atau mental yaitu keberanian, kesehatan mental, dan motivasi. Yang kedua yaitu faktor eksogen atau faktor lingkungan, yang meliputi teknik serta atau latihan fisik, kondisi lingkungan, sarana maupun prasarana, olahraga, penghargaan, dan gaji. Kegiatan latihan juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memadai untuk atlet berlatih. Proses latihan itu sendiri juga menjadi kunci keberhasilan. Kualitas latihan mempengaruhi prestasi para atlet. Terima kasih kepada saudari Melni Mulyani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Iqbal Nur Alfiansah. Kepada Muhammad Iqbal, saya persilahkan. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari teman saya. Nah, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Iqbal Nur Alfiansah, NPM 1921911215. Nah, di sini saya akan membahas perubahan penampilan fisik dan gerak pada usia tua.
salah satunya. Contohnya perubahan karena proses menua. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan bertambahnya umur seseorang pada sel-sel otot dan saraf ditentukan oleh tingkat kematangan dari sel-sel tersebut pada usia dewasa. Sel-sel otot dan saraf relatif akan tetap bertahan atau mengalami sedikit perubahan selama seseorang masih melakukan latihan. Selama bertambahnya umur pada masa dewasa, seseorang akan mengalami perubahan kapasitas fungsi otot. Yaitu yang penurunan kecepatan berat, waktu reaksi, dan waktu kontraksi otot. Bagaimana koordinasi cenderung tergantung dengan bertambahnya umur, terutama dengan kegiatan-kegiatan yang memerlukan ketepatan waktu dan gerakan yang selalu berubah antara cepat dan lambat. Hal tersebut merupakan pengaruh yang akan terjadi karena penurunan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan terhadap kelelahan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Ntar dilanjut sama teman saya. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Iqbal Nur Alfiansah. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudara Diksi Nur Rahman. Kepada Diksi Nur Rahman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diksi Nur Rahman, NPM 1921912119. Di sini saya akan memaparkan materi perubahan saraf otot dan kekuatan. Perubahan kekuatan otot mempunyai variasi perbedaan antara kelompok otot. Penurunan kekuatan otot fleksor, tungkai bawah, dan dilihat pada orang tua yang sedang melakukan gerakan naik tangga yang mengalami kesulitan. Demikian pula ada kekuatan tungkai pada waktu lari atau jogging. Otot diafragma sangat diperlukan dalam kegiatan dalam melakukan pemanasan, hanya mengalami sedikit penurunan. Apabila terjadi penurunan pada otot diafragma, maka penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya serabut otot yang berfungsi sebagai menyusutnya diameter serat otot. Penurunan massa otot dan kekuatan dengan bertambahnya usia orang dewasa atau tua dapat dihambat dengan melakukan latihan beban secara teratur. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa setelah berlatih 8 minggu dengan frekuensi 3 kali seminggu, kekuatan meningkat pada kelompok muda maupun tua. Seorang pria mulai mengalami penurunan kekuatan isometri setelah umur 30 tahun, namun ada yang masih bertahan sampai 45 tahun. Kemudian menurun secara lambat pada usia 65 tahun, seorang pria mengalami penyusutan kekuatan sebesar 15% dari puncak dan kekuatan maksimum. Terima kasih kepada Saudara Diksi Nur Rahman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Panji Hilmi Mubarok. Kepada Panji Hilmi Mubarok saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu perubahan saraf otot dan kekuatan. Nah, di sini dalam saraf otot dan kekuatan ini penurunannya kekuatan otot jadi mempunyai variasi perbedaan antara kelompok otot ya. Nah, untuk penurunan kekuatan otot-otot, flexor tungkai bawah dapat dilihat pada orang tua yang sedang melakukan gerak naik tangga yang mengalami kesulitan. Demikian pula pada kelakuan tungkai pada waktu lari atau jogging. Nah, otot diafragma yang sangat diperlukan pada dalam kegiatan di dalamnya melakukan pernapasan hanya mengalami sedikit penurunan apabila terjadi penurunan pada otot diafragma itu tersendiri ya.
Nah, ada juga maka penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya serabut otot yang berfungsi baik dan penyusutnya diameter serabut otot. Penurunan mata otot ya yang selanjutnya dan ada kekuatannya dengan bertambahnya usia orang dewasa atau orang tua dapat dihambat dengan melakukan latihan beban secara teratur. Dari hasil penilaian dinyatakan bahwa setelah berlatih 6 minggu dengan frekuensi 3 kali seminggu, maksudnya kekuatan meningkat pada kelompok muda maupun tua itu tersebut ya. Ini ada seorang pria mulai mengalami penurunan kekuatan isometrik. Nah, isometrik ini setelah umur 30 tahun. Namun ada yang masih berlatih sampai 45 tahun lah. Kemudian menurun secara lambat pada 65 tahun. Seorang pria itu mengalami penyusutan kekuatan sebesar memuncaknya kekuatan maksimum. Setelah itu pertumbuhannya dan tersebut. Terima kasih kepada Saudara Panji Hilmi Mubarok. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andika Tutur Edi Pamungkas. Kepada Andika, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Andika Tutur Edi Pamungkas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nita Serlianti. Kepada Nita Serlianti, saya persilahkan. Nama saya Nita Serlianti, NPM 192191231. Di sini saya akan memaparkan aktivitas yang diperlukan orang dewasa dan usia tua. Yang pertama ada pengaruh latihan olahraga. Usia antara 20-30 tahun merupakan periode kemampuan fisik secara optimal. Namun, demikian penampilan puncak seseorang dapat dicapai oleh orang-orang yang lebih tua. Kegiatan terutama dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengalaman tingkat tinggi. Proses menua karena bertambahnya umur seseorang mengakibatkan terjadinya penurunan kemampuan secara fisik maupun fisiologis. Hal ini dikarenakan oleh kegiatan fisik yang dilakukan dan beberapa faktor lain yang sehubungan yaitu gizi dan waktu istirahat. Seseorang yang terlatih cenderung memiliki kapasitas pembakaran atau oksidatif serabut otot yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang terlatih. Latihan fisik lebih berpengaruh terhadap kapasitas oksidatif dibandingkan komposisi serabut otot. Sedangkan kapasitas oksidatif yang baik dapat meningkatkan ketahanan otot dan potensi aerobik. Peningkatan kapasitas oksidatif juga dapat menyusutkan produksi asam laktat selama latihan. Latihan fisik yang teratur dapat proses penurunan kemampuan fungsi organ-organ tubuh termasuk transportasi oksigen ke seluruh tubuh yang tetap baik bagi orang-orang lanjut dewasa. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Nita Serlianti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Taufik Ismail. Kepada Taufik Ismail, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan persentase teman saya, yaitu materi 8 ya. Aktivitas fisik dan program terapi fisik akan menghasilkan peningkatan mineral pada tulang bagi orang-orang lanjut dewasa. Oleh karena itu, latihan dapat digunakan sebagai pemeliharaan struktur tulang yang sama baiknya dengan pemeliharaan fungsi fisiologis. Berhubungan dengan proses menua dan kematian, ada beberapa poin yang harus kita catat ya. Nah, yang pertama, biasakan tidur 7-8 jam ya, sekitar itu ya. Terus yang kedua, itu poin kedua, makan pagi secara teratur. Nah, baiknya kita makan ini yang emang bergizi ya, punya nutrisi yang baik dan juga
tidak mengandung kolesterol yang lebih banyak, nah seperti buah-buahan atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu jangan banyak makan makanan kecil di antara jam-jam makan ya. Nah, seperti apa ya? Mungkin ngemil ya di sini itu makanan kecil. Karena kenapa? Ya, ini juga akan mempengaruhi kesehatan kita jika kita makan ngemil ya. Kemudian terlalu banyak, yaitu mungkin kita makannya akan terlupakan ya sama makanan utama kita. Untuk selanjutnya itu berat badan sebaiknya berada antara 100% di bawah berat badan ideal atau 20% di atasnya. Nah, kemudian selanjutnya itu latihan secara teratur. Kemudian yang terakhir itu jangan minuman keras atau beralkohol. Karena kenapa? Meminum minuman alkohol ataupun keras itu akan mengakibatkan kesehatan pun terusak. Mungkin seperti itu. Terima kasih kepada Taufik Ismail. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Maulana Siddiq. Kepada Pak Maulana Siddiq, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Maulana Siddiq dari kelas 2 Epenjas NPM 192191208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pada orang dewasa dan lanjut usia. Yang pertama ada puncak kerja maksimal antara perempuan dan laki-laki pada orang dewasa itu sekitar 22 tahun sampai 25 tahun. Itu untuk perempuan. Dan untuk laki-laki berkisar di antara 25 tahun sampai 28 tahun. Kemudian yang kedua ada aktivitas fisik yang memerlukan komponen-komponen tinggi seperti latihan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Itu mencapai puncaknya lebih awal. Kemudian yang ketiga ada perbedaan penampilan seseorang sangat tergantung dari gaya hidup dan lingkungannya sendiri. Kemudian yang keempat, perbedaan penampilan fisik antara kedua jenis kelamin atau antara perempuan dan laki-laki terjadi antara 20 sampai 50 tahun. Kemudian yang kelima, proses penuaan terjadi dengan adanya menurunnya organ-organ tubuh atau fungsi tubuh seseorang. Kemudian yang keenam, dengan berlatih atau dengan melakukan aktivitas fisik, hal itu dapat membantu atau memperlambat proses penuaan pada orang dewasa atau orang lanjut usia. Jadi olahraga yang sering dilakukan atau sudah dibiasakan dari usia muda itu dapat mencegah dari berbagai penyakit yang nantinya akan kita temui pada usia-usia lanjut seperti usia 50 sampai 60 tahun atau di usia 40 sampai 50 tahun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Pak Maulana Siddiq. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Farid Maulana Jaisir Rahman. Kepada Farid Maulana Jaisir Rahman, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Maulana Jaisir Rahman akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aktivitas fisik bagi orang tua. Aktivitas fisik bagi orang tua, kegiatan fisik yang baik dilakukan oleh orang tua adalah olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani melalui latihan yang sifatnya aerobik. Dapat diperoleh manfaatnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisien paru-paru. Artinya, dengan sedikit tenaga yang digunakan ataupun diperoleh masukan udara yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi kerja jantung. Pengaruh latihan menyebabkan otot-otot bekerja lebih kuat dan
memompakan darah lebih banyak dalam setiap denyutan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah dan ukuran pembuluh-pembuluh darah ke seluruh tubuh sehingga mempermudah transportasi oksigen. Yang keempat, meningkatkan daya kerja otot dan pembuluh darah sehingga mempermudah sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya yaitu yang kelima, mengubah tubuh yang terlekuk gemuk karena meningkatkan jaringan lemak menjadi tubuh yang tegap dan berisi, ataupun anti obesitas. Serta masih banyak lagi manfaat latihan terhadap penyesuaian diri dengan tekanan hidup sehari-hari. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Masa dewasa adalah masa tenang setelah mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan. Pada masa dewasa juga merupakan masa pematangan kemampuan dan karakteristik yang telah dicapai pada masa remaja. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.